rasakan hidup buatku tak berdaya. Ku pejamkan mata, ku dapati kau di sini. Kau berfirman, anakku jangan kau takut, sebab kasihku sempurna. Kau temaniku berjalan di dalam iman, tak pernah kau tinggalkan. Ku yakin mujizat masih ada, tersedia bagi orang yang setia menantikannya. Tak henti ku berseru dalam doaku, karena ku percaya mujizat itu nyata. Ku rasakan hidup buatku tak berdaya. Ku pejamkan mata, ku dapati kau di sini. Kau berfirman, anakku jangan kau takut, sebab kasihku sempurna. Kau temaniku berjalan di dalam iman, tak pernah kau tinggalkan. Ku yakin mujizat masih ada, tersedia bagi orang yang setia menantikannya. Tak henti ku berseru dalam doaku, karena ku percaya mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Oh, 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 oh. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan.
Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaannya, kasih-Nya luar biasa atas kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, penyertaan Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga, semuanya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Mari malam hari ini kita mau luangkan waktu kita mau bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama berdoa menghadap Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Apapun yang boleh kami terima daripada Engkau, semuanya datangnya daripada Engkau. Semuanya baik dalam kehidupan kami. Kami rindu malam hari ini Engkau berbicara lewat kehidupan kami. Kami rindu malam hari ini kami mau bawa hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyempurnakan kehidupan kami. Biarlah Engkau memampukan kami melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berikan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bersama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat malam hari ini. Haleluya. Glory, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Haleluya. Mari bersama katakan. Sekarang dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia.
kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh Engkau Yesus Allah yang berkuasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami kepadamu. Pengharapan kami, masa depan kami di dalam Engkau Tuhan. Melalui firman-Mu kami percaya kami diberikan kekuatan yang baru. Kami boleh menatap masa depan kami bersama Engkau. Sebab Engkau sungguh Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Ya kuasamu jadi sempurna.
Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa, terima kasih. Sungguh kesempatan yang begitu indah di mana dalam saat teduh ini kami menyadari betapa kami manusia biasa terbatas, kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, terima kasih. Pujian pengantar kami mendorong iman kami semakin kuat dan mempercayai bahwa Tuhan Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup menguatkan kami dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan malam ini kami mendengarkan Engkau bersabda untuk membuat kami malam ini Tuhan boleh menyadari bahwa kami tidak pernah sendirian. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan sertai hamba-Mu ketika berbicara, sehingga bukan karena kuat gagah, bukan karena kepandaian, tapi oleh karena urapan daripada Roh Suci. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, teman-teman dimanapun Anda sedang berada dan mengikuti live streaming melalui channel YouTube GAP Hope SDA, kita akan merenungkan beberapa hal yang menjadi realita kita bersama. Kita semua sedang mengalami satu pandemi yaitu COVID-19 dan tentunya tidak ada satu orang pun yang suka dan senang. Nah, dalam kehidupan ini banyak hal yang membuat kita menjadi kurang nyaman, gelisah begitu ya. Dan hal tersebut saya sebut dengan perkara menunggu ya. Kalau kita sedang menunggu itu biasanya kita rasa jenuh. Kalau kita sedang menunggu biasanya kita rasa rasanya kok ingin cepat datang ya, kalau kereta api, atau cepat selesai begitu ya. Kalau itu menunggu sebuah keadaan ya, orang sakit cepat sembuh gitu ya. Pada dasarnya menunggu itu setiap orang pada umumnya kurang senang, kurang suka ya. Apalagi kalau kaum perempuan ya, kaum Hawa ya kan, teman-teman yang masih muda begitu ya, punya kekasih, namanya menunggu itu rasanya sesuatu yang menjemukan ya. Ya mungkin kiri kanan saya ini kan mama-mama, ibu-ibu ya. Dulu waktu bapaknya masih muda, kalau menunggu bapaknya hujan lagi deres gitu ya, rasanya ya pengennya hujannya segera berhenti, kekasih segera datang ya. Nah, makanya di dalam dunia anak-anak muda ya, kaum milenial, termasuk saya ini kan masih milenial ya. Ya masih milenial. Nah, itu ada istilah sekarang yang umumnya anak-anak muda itu sering menyebutnya PHP ya kan. Tentunya kalian yang masih muda yang sedang mengikuti live streaming ini biasa dengan istilah PHP ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang juga sedang mengikuti ini perlu mengerti ya, perlu mengerti. Tentunya ini hal yang umum. Nah, ini saya lihat dari internet, PHP itu memiliki kepanjangan yaitu pemberi harapan palsu ya kan. Ya, jadi kalian yang masih muda ya, PHP. Kalimat ini sering digunakan oleh kaum Hawa kepada seorang lelaki yang seringkali menjanjikan sesuatu kepada wanitanya ya. Atau biasa juga digunakan kepada seseorang yang sengaja membatalkan janjinya, yaitu namanya PHP. Ya kalau saya, adik-adik saya itu kalau bilang lu lagi di PHP-in lu ya kan, kamu lagi di PHP gitu. Rasanya orang kalau menunggu ya, apalagi kalau PHP ada janji tapi dia nggak datang, itu rasanya jengkel begitu ya. Nah, ini perkara menunggu, artinya menunggu itu nggak enak. Sampai Iwan Fals membuat sebuah lagu menunggu kereta yang terlambat ya. Zaman dulu itu kan biasa. Hari ini kereta jarang terlambat ya. Nah, demikian juga dalam realita hidup kita hari ini. Rasanya ada sesuatu yang sedang kita tunggu bersama. Apa sih? Menunggu kapan berakhirnya pandemi ini ya. Itu menunggu. Nah,
Malam ini saya menyampaikan renungan yang singkat saja tentang bagaimana kita mengakhiri masa penantian, bagaimana kita mengakhiri masa menunggu itu dengan sebuah keajaiban dari Tuhan. Amin. Nah, saya berikan tema renungan pendek ini adalah menunggu keajaiban. Saya ambil dari Ayub 42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, Ayub 42 ayat yang ke-5. Pada waktu itu Ayub sedang menghadapi sebuah kondisi yang sangat sukar, ya kan. Dikatakan dia kehilangan harta bendanya, dikatakan dalam kisah tersebut bahwa Ayub kehilangan anak-anaknya karena meninggal. Dikatakan di sana dia ditinggal oleh istrinya, dikatakan di sana kemudian dia sendiri terkena sebuah penyakit yang sangat membuatnya menderita. Kemudian di ayat yang ke-5 dari ayat 42, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kurang lebih kalau saya bandingkan dengan realita hidup kita sekarang, tentunya kita juga sedang dalam kondisi yang sukar ya, bersama-sama kita sebagai sebuah bangsa, kita sedang menanti kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, tentunya sebagaimana Ayub ini berkata waktu dia sedang dalam keadaan seperti itu, tentunya dia sedang memikirkan sesuatu dalam hidupnya. Sampai kapan saya harus menunggu sampai saya mengalami sebuah keadaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, teman-teman, kita akan belajar sebuah renungan tentang menunggu sebuah keajaiban. Ayub 42 ayat yang ke-5. Ya, kalau Anda rekan-rekan yang baru melihat saya adalah Pendeta Hadi Triyono. Nah, tentang menunggu sebuah keajaiban, tentunya ada sesuatu yang bisa kita peroleh sebagai sebuah pelajaran yang begitu penting dalam hidup kita. Bagaimana kita menantikan sesuatu yang sedang terjadi dan kita tidak tahu bagaimana akhirnya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang PHP. Ya kan? Dia gak pernah kasih harapan palsu sama saya kepada saudara. Amin. Nah, mengapa kita harus menunggu sebuah keajaiban di dalam hidup kita? Saya memberikan 2 alasan. Mengapa kita perlu menunggu, mengapa kita pantas untuk menunggu. Dan kita mesti bersabar. Ada 2 hal. Yang pertama, menunggu itu adalah bicara tentang sebuah proses, ya kan, yang sedang terjadi. Yeremia 18 ayat 4 dikatakan di sana, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Perkara menunggu adalah bicara tentang sebuah proses yang sedang berjalan. Alkitab mengajarkan bahwa kita ini dianalogikan, kita ini dicontohkan seperti gumpal tanah liat yang sedang masuk dalam proses dan sedang dikerjakan. Rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang sedang mengikuti live streaming ini dimanapun Anda berada. Percayalah, masa pandemi ini merupakan sebuah proses yang sedang berjalan bagi iman saya, bagi iman Anda semua. Dan kapan akan berakhir? Percayalah. Waktu proses itu berjalan dan proses itu selesai, maka kita akan melihat sebuah bentuk yang begitu indah, yaitu bejana yang sudah selesai. Itu bicara tentang sebuah proses. Jadi kalau hari ini kita berkata betapa susahnya saya hidup, kenapa saya harus kehilangan pekerjaan, mengapa ekonomi saya semakin sulit? Saya berkata, proses sedang Tuhan kerjakan. Amin. Jadi apa yang bisa dikerjakan? Segumpal tanah liat tidak bisa berkata kepada pembuatnya, aku gak mau dibentuk. Semakin dia keras, semakin sulit proses itu berjalan. Semakin dia keras, semakin sulit untuk dia dibentuk dan dijadikan sebuah bejana yang indah.
Jadi hari ini proses sedang berjalan dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang semuanya sedang mengikuti. Percayalah, proses ini tidak akan membuat kita hancur. Tapi proses ini akan menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Mungkin dalam proses ini ada yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya, dalam hidup teman-teman. Apa sih? Mungkin waktu dulu kita bekerja, semua keadaan baik, mungkin iman kita tidak berakar kuat seperti hari ini. Sehingga hari ini kita dipaksa mau tidak mau, kita harus berpegang kuat, kita harus melekat kepada pokok anggur itu. Sehingga kita percaya tidak ada pertolongan kecuali dari Tuhan. Itu bicara proses. Mungkin waktu dulu keadaan baik-baik saja kita orang yang gak sabar. Hari ini Tuhan sedang memproses kita punya karakter. Sehingga kita menjadi pribadi yang semakin sabar. Amin. Jadi melihatlah sebuah pelajaran yang penting dari menunggu. Bahwa menunggu itu merupakan sebuah proses yang sedang berjalan. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, jangan kita menghadapi kesulitan, penderitaan, tantangan ini dengan sebuah respon yang negatif. Mari kita melihat bahwa pandemi ini pasti berakhir dengan cara Tuhan yang terindah. Amin. Dan pada saat pandemi ini terakhir, kita akan menjadi orang Kristen yang sangat kuat. Amin. Pada saat pandemi ini berakhir, kita akan menjadi orang Kristen yang sangat sabar. Waktu pandemi ini berakhir, kita akan menjadi orang Kristen yang begitu beriman kepada Tuhan. Amin. Itu bicara tentang sebuah proses. Dan yang kedua, apakah alasan yang begitu pantas, yang begitu layak untuk kita menunggu sebuah keajaiban? Pertama, karena menunggu itu merupakan sebuah proses yang sedang berjalan. Dan yang kedua, mengapa kita perlu menunggu? Yang kedua, menunggu adalah membentuk sebuah nilai kehidupan bagi kita semua. Ini sebuah pelajaran yang sangat bagus. Karena lewat menunggu, kita akan memperoleh sebuah poin yang sedang kita harapkan. Waktu seorang anak sedang diuji, tentunya dia akan tahu seberapa dia telah menyelesaikan seluruh materi yang dia telah pelajari sampai nilai itu keluar. Itu bicara nilai kehidupan. Yesaya 64 ayat ke-8 berkata, tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kitab Nabi Yesaya juga menunjukkan kepada setiap kita bahwa kita bisa mengakui bahwa Tuhanlah Bapa kita yang setia. Kita hanyalah tanah liat yang sedang Dia kerjakan. Dan Dia sedang mengarahkan kita untuk menjadi sebuah bentuk yang diingininya. Ada sebuah lagu berkata, bentuklah aku Tuhan, sampai aku menjadi seperti yang Kau ingini. Percayalah, menunggu adalah menantikan sebuah nilai kehidupan yang sedang Tuhan tanamkan dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya, kalau tidak ada Ayub pasal 1 sampai dengan Ayub pasal yang ke-41. Ayub tidak pernah berkata, dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tapi hari ini mataku sendiri bisa memandang Engkau. Dalam proses yang sedang berjalan, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada Ayub. Dalam kesulitan, dalam ujian, dalam pergumulan, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada saya dan saudara. Sehingga kita memiliki sebuah pengenalan yang sangat pribadi dengan Dia. Amin. Ini bicara sebuah nilai kehidupan yang sedang Tuhan taruh dalam hidup saya. Bahwa hidup bukan hanya soal berkat. Hidup bukan hanya soal mujizat. Hidup bukan saja soal kemudahan dan kemudahan. Tapi hidup adalah soal bagaimana kita hidup melekat dengan Dia. Amin. Sebuah nilai kehidupan yang sedang Tuhan tanamkan. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, semuanya kita yang hari ini sedang merenungkan mengapa semua boleh Tuhan izinkan terjadi. Saya percaya ada satu tujuan yang begitu indah yang Tuhan sedang siapkan. Kita akan menunggu sebuah keajaiban dalam peristiwa yang sedang terjadi atas bangsa kita dalam seluruh dunia ini.
Mengapa harus menunggu? Ada 2 alasan. Karena menunggu merupakan sebuah proses yang sedang berjalan. Dan yang kedua, mengapa kita harus menunggu? Karena lewat menunggu kita akan memperoleh sebuah nilai kehidupan. Kalau Anda melihat tayangan di monitor di mana Anda mengikuti live streaming ini, di sana Anda bisa melihat seorang ibu ya bersama anaknya, mereka sama-sama sedang membuat kue ya kurang lebih kue ya, karena saya nggak tahu di dalam panci itu. Ya sepertinya dari topinya itu kue. Nah, seorang ibu yang sedang mengajarkan anaknya membuat kue. Apa yang kita bisa belajar? Waktu si ibu mengambil tepung, anak itu akan melihat, mengapa mama ambil tepung? Waktu mamanya mengambil telur dan memecahkannya, anaknya berkata, mengapa mama ambil telur dan telur itu dipecahkan? Waktu mamanya mengambil gula, mengambil bahan-bahan yang lain, anak itu memperhatikan. Dan tentunya dia berpikir, ini pekerjaan yang sangat kacau. Waktu mamanya mengaduk itu bahan, mencampurkannya jadi satu. Dan kadangkala bahan itu terkena tangan, terkena pipi. Anak itu berkata, waduh ini pekerjaan yang belepotan. Anak itu belum mengerti apa-apa. Sampai suatu ketika mamanya membentuk itu adonan kue dengan bentuk-bentuk tertentu. Kemudian anak itu melihat, oh ternyata mama mau bikin bentuk bintang. Mama mau bikin bentuk bulat dan lain sebagainya. Kemudian mamanya memasukkan adonan yang sudah dicetak tadi ke dalam oven. Dan kemudian anak itu berpikir, mengapa bentuk yang sudah bagus, sudah jadi, mama masih kasih masuk dalam oven dan mesti tunggu lagi. Pasti seorang anak gak sabar. Apa sih yang mama sedang buat? Hingga suatu ketika mamanya matikan itu oven dan tarik itu kue yang sudah matang. Mamanya taruh di atas meja. Kemudian mamanya berkata kepada anaknya, nak coba kau makan. Dan kemudian ketika anak itu ambil kue itu ya masih sedikit panas begitu. Ya kemudian dia makan. Anak itu berkata, wow ternyata enak sekali ini kue. Wah ternyata mamaku hebat, ya kan? Itu anak perempuan berkata, wow mamaku hebat. Nah, pernahkah Anda berpikir, waktu Tuhan mengerjakan banyak hal dalam hidup saya, dalam hidup saudara, kita sering berpikir, wah ini pekerjaan belepotan. Oh, ini sebuah keadaan yang kacau balau, begitu ya. Saya percaya, satu hari kita akan melihat, waktu pemulihan terjadi, waktu keadaan menjadi baik, kita berkata, wow Tuhanku hebat. Amin. Lewat semua yang terjadi, Tuhan sedang merancang sebuah perkara yang baik. Jadi kita perlu menunggu sebuah keajaiban. Karena keajaiban memerlukan sebuah proses yang sedang berjalan. Karena keajaiban itu terjadi oleh ada nilai kehidupan yang kita sedang tanamkan. Percaya bahwa apa yang hari ini kita hadapi, Tuhan tidak tinggal diam. Kalau Anda bertanya, ada Tuhan enggak sih? Kok aku lagi hilang kerjaan, Tuhan enggak di sini? Dia ada di situ. Hanya masalahnya, mungkin engkau belum bisa berkata, hari ini mataku sendiri memandang dia sedang ada bersama-sama dengan aku. Mengapa kita harus menunggu? Satu, bicara proses. Yang kedua, bicara tentang sebuah nilai kehidupan yang sedang Tuhan tanamkan dalam hidup saya dan saudara. Percaya, semua ini pasti berlalu dan rancangan Tuhan pasti tergenapi. Amin. Gak usah ragu. Mari Anda yang mengikuti renungan satu dua malam hari ini, Anda tutup mata, Anda renungkan. Betapa banyaknya Tuhan sudah buat kebaikan dalam hidup saya dan saudara. Seringkali kita lebih banyak
mengingat betapa susahnya kita hidup. Tapi seringkali kita lupa mengingat betapa banyaknya kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita semua. Hari ini mungkin kau seperti Ayub. Waktu Ayub kehilangan semua. Waktu istrinya tinggalkan dia. Waktu anak-anaknya gak ada lagi. Waktu badannya sedang sakit. Mungkin satu kali dia pernah berkata, aku bosan hidup. Aku gak mampu jalani. Tapi kemudian dia mengerti bahwa proses itu sedang berjalan. Dan kemudian dia mengerti bahwa nilai kehidupan sedang ditanamkan. Kemudian dia berkata, dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Hari ini mataku sendiri memandang Engkau. Gak usah takut teman-teman. Jangan kau putus asa. Jangan hopeless. Saya sebagai hamba Allah gak ngerti engkau sedang mengalami apa. Mungkin kau sakit lama gak sembuh, kau sedang tunggu sembuh. Mungkin ekonomimu lama berantakan. Ditambah pandemi ini tambah kacau. Mungkin kau sedang menunggu keluargamu yang lagi berantakan. Anakmu membuat hatimu sedih. Mungkin suamimu membuat engkau susah. Mungkin istrimu membuat engkau susah. Dan kau sedang menunggu untuk keluargamu dipulihkan. Percayalah bahwa proses itu sedang berjalan. Dan nilai kehidupan sedang ditanamkan. Mari engkau taruh tanganmu di dada. Sementara engkau menutup mata dan berdoa. Saya minta teman saya bisa mengaitkan satu pujian. Hulur damasyakan namase. Berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Oh Lord, thank you untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kembali katakan, Tuhanku berkuasa. Ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan kemenangan besar di dalam kemenangan besar di dalam kemenangan besar di dalam hidupku. Saat ini tangan Tuhan sedang terulur kepada setiap kita. Waktu engkau menutup matamu, waktu engkau mulai membangkitkan imanmu, Dia sedang ada dan mengulurkan tangannya. Tuhan, kembali hamba berdoa. Tolong mereka Tuhan. Segala pergumulan yang hamba-hambamu, anak-anakmu sedang hadapi. Dan saat ini mereka sedang meletakkan tangannya di dada atau mungkin mengarahkan tangannya ke monitor ini. Hamba berdoa, Engkau sedang memperkenalkan dirimu kepada mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap pergumulan ini, setiap ujian kesulitan ini akan berlalu. Karena ini masih proses yang sedang berjalan. Dan kami percaya Tuhan sedang menanamkan nilai-nilai kehidupan dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan seorang pun kehilangan harapannya Tuhan. Jangan biarkan seorang pun menjadi putus asa. Terima kasih Roh Kudus. Kau Allah Maha Hadir.
Kau ada dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat saat teduh malam ini Tuhan. Malam ini kami akan istirahat dengan sangat nyenyak. Karena kami percaya Tuhan sedang ada dan menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih hamba-hambamu yang telah melayani sebagai pemuji, pemusik. Teman-teman di live streaming, teman-teman di multimedia. Setiap kami berdoa buat gembala kami, Pendeta Immanuel Suyono Inter, berikan hamba-Mu kesehatan. Berkati seluruh keluarganya. Berkati bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah kami. Supaya mereka mampu mengambil kebijakan yang tepat. Untuk menghadapi pandemi virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, selamat malam. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Engkau. Allah yang setia, Bapa yang kekal, Raja damai dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan tutup untuk saat teduh pada malam hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Jesus the King of all